Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi lagi. Kemarin kita sudah bahas tentang sistem reproduksi pada pria. Sekarang kita akan bahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, sama seperti pada pria, pada wanita pun kita akan menemukan yang namanya sistem reproduksi luar dan bagian dalam. Luar itu kita bisa lihat secara langsung, kalau dalam kita tidak dapat lihat secara langsung. Kita bahas yang terlebih dahulu dari bagian luar. Ini adalah gambar seluruh bagian sistem reproduksi wanita bagian luar. Kalau kemarin kita bahas pada pria itu cuma sedikit ya, ada 2 aja. Tapi kalau di sini pada wanita lebih kompleks. Kita lihat, kita amatin di sini ada bagian atas, ada klitoris, ada labia mayora, ada labia minora, uretra, vagina, dan anus. Ini adalah bagian luar yang bisa kita lihat secara langsung. Kita akan bahas terlebih dahulu dimulai dari klitoris ini. Apa fungsi klitoris? Ini ya gambarnya. Ini kalau pada pria ada penis, kalau pada wanita ada namanya klitoris. Ini analog dengan penis pria. Sama, dia juga bisa ereksi seperti penis. Berikutnya, labia mayora. Kalau dalam bahasa sehari-hari sering disebut bibir. Ada 2 di sini, labia mayora dan labia minora ya. Nah, yang membedakannya apa? Kalau mayora itu bibir besar. Kenapa jadi besar? Karena dia tuh banyak lemak. Sedangkan yang labia minor ini bibir kecil, karena dia sedikit lemaknya. Berikutnya ada lubang. Ini ya, yang 2 ini vulva atau celah. Nah, kalau uretra, kemarin pada pria juga kita bahas ya. Kalau pada pria itu berfungsi menjadi 2 lubang, buat air urin sama buat sperma. Kalau pada wanita, ini hanya sebagai saluran urin atau ekskresi. Berikutnya, celah yang satu lagi adalah celah vagina. Ini sebagai alat kopulasi atau kawin. Berikutnya, yang belum dibahas ada yang namanya anus. Anus ini adalah bukan bagian dari sistem reproduksi ya. Cuman ketika ini sekedar info, ketika nanti proses melahirkan, kan vagina ini selain sebagai jalan alat kopulasi, ini juga sebagai jalan lahir bayi. Nanti ini bisa digunting. Oke, ini bagian luar. Kita pindah ke bagian dalam. Nah, sekarang kita pindah membahas bagian dalam. Di sini kita lihat ada vagina yang panjang ini kurang lebih 10 cm. Terus ini ada serviks atau leher rahim, ada endometrium, ini ada uterus, ini semua ini adalah uterus.
Yang ini ovarium. Ketika kita mati dalamnya ada yang namanya folikel dan corpus luteum. Ini adalah oviduct atau tuba Fallopi. Ini adalah bagian-bagian dalam pada sistem reproduksi wanita. Kita mulai membahas dari yang namanya vagina. Vagina ini, tadi kan kalau lubang vagina itu saluran. Nah, di sini lubang vagina ini, dia itu berfungsi sebagai alat kopulasi. Ini ada leher rahim atau sering disebut serviks. Nah, orang yang menderita penyakit kanker serviks, serviks di sininya lah yang mengalami pembelahan atau sel-sel abnormal. Ini dia leher rahim. Sebelumnya nanti di bagian ujung bagian sini, ini kan panjangnya kurang lebih 10 cm. Di bagian ujungnya di sini itu ada kayak himen. Ini ya, di sini aja. Himen atau selaput pembuluh darah ya. Atau yang suka dibilang identitas perawan, tapi nggak selalu ya. Nanti ketika kita menstruasi dia akan lewat lubang ini karena himen itu kan nggak tertutup semuanya seperti itu. Terus ada yang namanya endometrium. Endometrium ini kita temukan lapisannya ada di dalam uterus. Uterus dulu seperti itu kita bahas ya. Uterus itu adalah rahim. Ini tempat berkembangnya janin. Setelah nanti dia berkembang, bertumbuh. Di sini ada endometrium. Dia ada 3 lapisan ya. Ini ada lapisan endometrium, terus nanti ada lapisannya satu lagi myometrium, dan ada satu lagi, ada 3 lapisan dia, itu adalah perimetrium. Ini kan kalau endometrium itu ada bagian dalam, bagian tengah, bagian luar. Nah, yang ikut luruh nanti ketika kita mengalami yang menstruasi itu adalah bagian endometrium. Selanjutnya ada namanya ovarium. Yang ini ya. Ovarium. Ada 2 sepasang kanan dan kiri. Ovarium ini fungsinya tempat memproduksi sel telur. Kalau nanti ada di sini yang namanya fimbriae. Ini fimbriae. Ini fungsinya adalah untuk menangkap sel telur nanti ketika sudah dikeluarkan dari ovarium. Nanti si fimbriae akan membawanya ke oviduct. Di oviduct ini adalah tempat sel telur menunggu sperma untuk proses pembuahan. Nanti setelah pembuahan ada zigot, baru akan pindah ke yang namanya uterus di sini. Dan itu adalah alat kelamin, organ-organ kelamin pada wanita, khususnya bagian dalam. Nah, sekarang info tambahan kita bahas hormon. Hormon seksual atau kelamin. Yang kita bahas hari ini pada pria dan wanita sekaligus saja.
Pada pria, kita menemukan yang namanya hormon testosteron. Fungsinya adalah untuk perkembangan seksual pada pria. Contohnya pembentukan suara yang ngebas, suara, terus rambut-rambut halus di organ kelamin, kumis, dan lainnya. Yang kedua, pada pria, ini pada pria dan wanita ya, yang namanya dikenal dengan hormon progesteron. Nih, progesteron. Fungsinya progesteron adalah menstabil, kalau pada pria ini fungsinya adalah untuk libido. Sekarang pada wanita. Pada wanita, hormonnya lebih banyak ya. Yang pertama ada hormon estrogen. Estrogen ini fungsinya untuk seks pada wanita ya. Sama kayak perkembangan seksual pada pria. Nanti suaranya lebih halus, kulitnya lebih lembut, itu pada wanita ya. Payudara semakin membesar, itu adalah hormon estrogen. Berikutnya ada hormon estrogen ini diproduksi oleh ovarium. Nah, sama seperti pria, kalau testosteron sama progesteron itu berhubungan untuk ke libido atau ke nafsu, sama estrogen juga itu untuk libido. Nah, berikutnya ada yang namanya progesteron. Pria dan wanita sama-sama memiliki progesteron, cuman di wanita ini fungsinya menstabilkan siklus menstruasi. Nah, dia juga punya testosteron. Apa fungsi testosteron pada wanita? Fungsi untuk membantu hormon penting lainnya. Membantu produksi hormon lainnya. Pada siklus mens. Terakhir ada LH dan FSH. Kalau LH, dia ini berfungsi, ini luteinizing hormon ya. Ini fungsinya nanti adalah kepelepasan sel telur ketika sudah matang. Di situ tadi di gambar kita lihat ya, ada corpus luteum. Itu yang akan mengeluarkan sel telurnya, si ovumnya. Kita lihat ke atas, boleh, ini dia corpus luteum yang akan berfungsi untuk melepaskan sel telur setiap bulannya pasti. Nanti baru ditangkap si fimbriae, baru diserahkan ke oviduct. Nanti di sini dia akan menunggu sperma.
Nah, yang terakhir adalah kita membahas fungsi FSH. FSH ini bisa ditemukan pada pria dan wanita. Pada pria, FSH ini berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma. Kalau pada wanita, dia berfungsi untuk pembentukan sel telur. Demikian untuk hari ini, terima kasih.